Duel panas Guru Gembul versus Gus Wafi. Siapa sebenarnya yang langgar Undang-Undang ITE? Dunia dakwah kini makin panas. Dua tokoh publik, Guru Gembul versus Gus Wafi, ini saling menuding, saling ancam, bahkan siap membawa kasus ke ranah hukum. Tapi tunggu dulu, siapa sebenarnya yang melanggar Undang-Undang ITE? Siapa yang menyebarkan data pribadi? Dan siapa yang sedang memainkan narasi seolah dirinya korban? Kita akan bedah fakta dari dua sisi secara objektif. Dari dua video, antara video Gus Wafi yang mengklarifikasi video daripada Guru Gembul, kemudian dari pasal hukum dan dari etika digital. Karena ketika ulama bicara adab, data pribadi pun ikut tersebar. Kita harus bertanya, adab siapa yang sedang hancur? Jangan kemana-mana, kita akan bahas dan kita akan analisa sebagai berikut. Baraya tentu saja mengenal Gus Wafi atau siapapun namanya, tapi kita mengenal beliau sebagai Gus Wafi. Nah, beliau itu kawan saya kemarin menghubungi saya malam-malam. Yuk kita diskusi tentang pesantren. Dan karena kita sebelumnya juga janjian untuk kapan-kapan kita bahas pesantren. Nah, beliau itu dengan gegabahnya dan dengan agak arogannya mengatakan, saya akan jawab semua pertanyaan-pertanyaanmu dengan data. Itu gampang buat saya, begitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Karena saya juga sebenarnya masih nyari-nyari jadwal. Jadi saya belum menolaknya atau mengiyahkannya. Saya lagi nyari-nyari jadwal pada waktu itu karena saya cukup padat. Saya mohon maaf. Nah, tetapi beliau langsung screenshot pernyataan itu di media sosial dan tersebar di mana-mana, dan mulai ada begitu banyak ujaran kebencian yang muncul di sana. Nah, jadi saya sampaikan kepada Gus Wafi, ini sebenarnya menyangkut masalah pidana dan juga perdata. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika di dalam screenshot chat WA tersebut terdapat data pribadi, diantaranya nama, tulisan, dan atau gambar yang bisa diidentifikasi. Konflik dimulai dari sahabat menjadi ancaman. Guru Gembul membuka dengan nada serius. Ia mengaku harus mempidanakan seseorang. Seseorang itulah sahabatnya sendiri, Gus Wafi. Dalam videonya, ia menegaskan jika dalam screenshot WhatsApp itu terdapat data pribadi, termasuk nama dan foto, maka itu akan melanggar Undang-Undang ITE pasal 26 ayat 1. Ia merasa privasinya diserang karena Gus Wafi menampilkan tangkapan layar percakapan pribadi tanpa izin. Dan yang lebih fatal lagi, foto profil WhatsApp-nya adalah foto keluarga. Artinya menyebarkan tanpa izin itu dengan foto yang ada keluarganya. Kemudian, Guru Gembul menilai ini bukan sekedar masalah etika, tapi pelanggaran hukum yang nyata. Ia menyebut dua dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, pasal 26 ayat 1, tentang penggunaan data pribadi tanpa izin. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022, yang bisa menjerat pelaku hingga 4 tahun penjara. Tapi di balik nada tegas itu muncul nada kecewa. Kami sebenarnya teman baik, tapi ketika keluarga saya jadi korban, saya harus bertindak. Dalam hal ini, foto keluarga daripada Guru Gembul yang dijadikan tangkapan layar itu ikut tersebar. Kemudian ia menutup bagian dengan kalimat tajam, adab itu penting. Kalau urusan pribadi dibawa ke publik tanpa izin, berarti tidak beradab. Kemudian saya memberikan sebuah catatan investigatif dalam kasus ini. Dari sisi hukum, pernyataan Guru Gembul memenuhi dasar laporan ITE yang sah. Ia menjelaskan adanya data pribadi tanpa izin disebarkan ke publik, apalagi data foto keluarganya. Dan menurut pasal 65 Undang-Undang PDP, tindakan semacam ini bisa diganjar pidana.
Namun, benarkah Gus Wafi bersalah sepenuhnya? Mari kita lihat sisi yang satunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi ingin menanggapi video dari Pak Guru Gembul yang mulai viral pada saat ini. Jadi Pak Guru Gembul ingin melaporkan saya ke polisi hanya gara-gara saya menampilkan chat WhatsApp antara saya dengan beliau. Dengan alasan itu melanggar Undang-Undang ITE katanya. Lalu bagaimana dengan video ini Pak Guru? Saya berpikirnya seperti itu gitu. Nah, saya nanya kepada panitia, ya ini karena untuk menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Ya sudahlah, tapi sebenarnya antusiasme saya pada waktu itu sudah tidak lagi mempuncah gitu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah saya boleh meliput sendiri, merekam sendiri aktivitasnya? Nah ini saya dipingpong. Kemudian giliran saya, kemudian giliran Pak Manakem Ali dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya dengan format yang seperti ini tentu saja nanti di tangkapan layar itu. Di dalam video tersebut, jelas-jelas Pak Guru Gembul menampilkan pembicaraan pribadi dengan seseorang tanpa izin orang itu. Dan itu adalah isi chat WhatsApp antara dia dengan Guru Gembul. Jadi ayolah Pak Guru, jangan sok suci Pak Guru. Kalau hal itu sudah biasa Anda lakukan, jangan kemudian ketika orang melakukannya kepada Anda kepanasan. Jangan gitu Pak Guru. Kemudian balasan Gus Wafi antara pembelaan dan pembalikan sebuah narasi. Dalam video balasannya, Gus Wafi tidak menolak tuduhan bahwa ia menampilkan percakapan pribadi. Ia bahkan lantang berkata, Guru Gembul ingin melaporkan saya ke polisi hanya gara-gara saya menampilkan chat WhatsApp antara saya dengan beliau. Tolong digarisbawahi, kata-kata hanya gara-gara saya menampilkan chat WhatsApp antara saya dengan beliau. Tapi, ia langsung membalik sebuah narasi. Kalau itu pelanggaran Undang-Undang ITE, lalu bagaimana dengan video Anda sendiri, Pak Guru Gembul? Anda juga pernah menampilkan chat pribadi orang lain tanpa izin. Kalimat ini menjadi titik balik memunculkan tuduhan kemunafikan moral. Gus Wafi merasa dirinya hanya ingin menunjukkan kebenaran bahwa Guru Gembul sulit diajak diskusi, bukan bermaksud mencemarkan nama. Ia bahkan menantang, kalau Anda berani, ayo kita diskusi secara terbuka. Jangan main lapor polisi. Tapi uniknya, pembelaan ini justru membuka ruang hukum baru. Karena pengakuan Gus Wafi bahwa ia menampilkan chat pribadi sudah menjadi pengakuan atas unsur pelanggaran pasal 26 Undang-Undang ITE. Karena sudah mengaku di pernyataan awalnya. Meskipun ia menganggap tujuannya adalah klarifikasi. Kemudian dalam video itu pula, Gus Wafi menyindir, jangan sok suci Pak Guru, kalau orang lain melakukannya pada Anda, kok Anda kepanasan? Kalimat yang tajam yang berpotensi menjadi bumerang hukum. Karena Undang-Undang ITE tidak mengenal pembalasan moral. Saya memberikan sebuah catatan investigatif. Berdasarkan pernyataan sendiri, Gus Wafi itu mengakui. Yang pertama, ia menyebarkan chat pribadi dan itu sudah memenuhi unsur. Kemudian ia tidak meminta izin. Unsur pun juga sudah terpenuhi. Kemudian data yang disebar menampilkan identitas pribadi, termasuk foto keluarga yang disebar melalui tangkapan layar. Itu juga sudah unsur terpenuhi. Maka secara hukum, tindakan Gus Wafi berpotensi melanggar pasal 26 Undang-Undang ITE dan pasal 65 Undang-Undang PDP. Sedangkan tuduhannya kepada Guru Gembul masih bersifat retoris. Tidak ada bukti langsung dari video tersebut bahwa Guru Gembul juga menampilkan data pribadi orang lain beserta dengan foto ataupun identitas profil di tangkapan layar. Beda dengan Guru Gembul yang sudah disebarluaskan oleh Gus Wafi beserta foto keluarga. Ini adalah catatan penting, konteksnya jelas, bahwasanya sudah tersebar foto keluarga. Jangan sok jumawa Pak Guru dengan mengatakan saya sebenarnya ingin debatnya itu sama PBNU, seolah-olah ingin
memberitahukan ya kepada masyarakat bahwa kelas saya ini kelas PBNU, padahal sebenarnya saya tahu Pak Guru, Anda cuma bisa narasi, data Anda cuma di Google. Saya tahu. Makanya ayo kita sama-sama pakai ilmu Google, ayo. Kapan kita diskusi? Jangan cengeng lah. Lapor polisi, katanya teman, gimana sih? Toh itu ya juga sering dilakukan sama Anda. Jangan kemudian seolah-olah Anda suci tidak pernah melakukan hal itu, gitu loh. Giliran itu ditabrakkan kepada Anda kepanasan. Padahal Anda sudah sering melakukan hal itu kepada orang lain. Dan bagaimana analisa akhir? Siapa yang benar dan apa pelajarannya? Dari hasil analisa hukum dan isi naratif dua video tersebut, terlihat bahwa keduanya sama-sama terjebak dalam perang narasi digital. Guru Gembul berbicara dari sisi etika dan hukum, sementara Gus Wafi membalas dari sisi moral dan balas dendam opini publik. Yang kedua, namun dalam hukum positif Indonesia yang dilihat bukan siapa yang lebih benar secara sosial, melainkan siapa yang melakukan tindakan penyebaran data pribadi tanpa izin. Berdasarkan bukti dari video, Guru Gembul tidak menampilkan data pribadi lawan bicara dalam video Guru Gembul tersebut, apalagi menyebarkan foto pribadinya. Kemudian Gus Wafi mengakui menampilkan chat pribadi Guru Gembul di video publik. Artinya, setelah undang-undang ataupun unsur hukum, pelanggaran yang paling nyata itu ada di sisi Gus Wafi. Tapi menariknya, Guru Gembul pun tak sepenuhnya aman sebenarnya. Jika terbukti di masa lalu, ia juga pernah menampilkan chat pribadi orang lain tanpa izin, termasuk menyebarkan foto, maka ia juga bisa terjerat pasal yang sama. Undang-undang ITE bersifat netral, siapapun pelakunya tetap bisa dipidanakan. Maka dari itu, untuk potensi pelanggaran berat itu ada pada Gus Wafi, karena menyebarkan ada foto profil keluarga Guru Gembul. Maka kesimpulan jelas, secara hukum, Gus Wafi lebih berpotensi melanggar Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Secara moral, keduanya gagal menjaga etika digital dan nilai adab yang mereka serukan. Jika Gus Wafi benar bahwa saya Guru Gembul menyebarkan tangkapan layar ataupun chat WhatsApp di media publik. Kemudian secara sosial, perdebatan mereka menunjukkan betapa mudahnya privasi berubah jadi senjata dalam perang opini. Dan sebenarnya inilah penting bagi publik. Kalau ulama saja bisa terjerat pasal karena tangkapan layar, bagaimana dengan kita? Para pengguna media sosial yang tiap hari mengunggah tanpa berpikir. Hati-hati, karena satu screenshot bisa jadi pintu menuju pasal pidana. Konflik ini bukan segera tentang dua tokoh saja, tapi tentang kita semua yang berinteraksi dengan sosial media. Dunia digital tidak punya ruang private jika kita sendiri yang membocorkannya. Dan Undang-Undang ITE tidak peduli siapa yang duluan, siapa yang lebih berilmu, atau siapa yang lebih populer. Di depan hukum, semuanya sama. Karena adab digital bukan diukur dari gelar, tapi dari cara kita menjaga privasi orang lain. Demikian dari saya. Terima kasih.